Lihat yang ini sekarang. Oke, sudah muncul di layar ya? Oke. Oke. Oke, kita lihat ini bagian pertama kalau di buku itu modeling computers and error analysis, jadi masih berbicara pemodelan. Kemudian ada komputernya juga. Kalau komputer Ibu skip saja karena kalian pasti lebih paham meliputi apa namanya bagan-bagan dalam flowchart itu bisa dibaca ya di bab 2 rasanya. Jadi modeling itu di bab satunya, komputer di bab 2 dan error analisisnya ada di bab 3 gitu ya. Jadi kita lihat di sini ini bisa dicoret ya. Oke. Pengetahuan dan pengertian itu merupakan salah satu syarat khusus untuk mengimplementasikan sebarang tools. Ya, seberapa impresifnya tool kamu punya akan akan perlu juga tetap diperbaiki. Ya, sorry ini Ibu minimizekan. Perlu tetap diperbaiki. Misalnya kalau mobil, kalau kita tidak paham bagaimana cara kerjanya. Betul kalau kita menggunakan komputer juga untuk menyelesaikan masalah-masalah engineering atau masalah-masalah teknis. Jadi numerical method ini memang banyak berhubungan dengan masalah-masalah dalam bidang teknik. Ya, di sini komputer itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak ngerti cara menggunakannya atau sistemnya bagaimana bekerja, gitu ya. Objektif tujuan kita mempelajari metode numerik ini adalah memperkenalkan model matematika dan perannya dalam menyelesaikan masalah teknik. Gitu ya. Oke, kita lihat nih. Misalnya model matematika bisa didefinisikan sebagai formulasi atau persamaan yang mengekspresikan keseluruhan fitur dari sistem fisik atau proses dalam istilah matematika. Jadi formulasi, kalau kita sudah berbicara model matematika, pasti kita berbicara formulasi atau persamaan yang diekspresikan dalam istilah-istilah matematika. Jadi kalau misalnya secara umumnya bentuknya seperti ini ya, ada variabel terikat yang terdiri dari variabel-variabel tidak terikat, suatu fungsi. Jadi ada variabel tidak terikat, ada parameternya yang diperkenalkan, ada fungsi lainnya yang kita paksakan, kita masukkan ke sana. Gitu ya. Ini variabel terikat adalah karakteristik yang biasanya menunjukkan perilaku atau state dari sistem. Variabel tidak terikat biasanya berhubungan dengan dimensi, misalnya dimensi waktu, dimensi ruang, gitu ya. Di mana perilaku sistem itu yang akan ditentukan. Kalau parameter menunjukkan reflektif dari sifat sistem atau komposisi sistem. Dan fungsi forcing function itu adalah pengaruh-pengaruh eksternal yang ada pada sistem. Ekspresi matematika di atas bisa beragam dari hubungan aljabar yang sederhana sampai hubungan aljabar yang melibatkan turunan-turunan parsial yang rumit. Gitu ya. Nih kalau kita lihat nih, kalau kita lihat bagannya nih, ada problem definition dulu, kita definisikan dulu permasalahannya apa yang mau kita selesaikan, lalu kita munculkan di model matematikanya di sini, kemudian model matematikanya ini ditambah dengan ini ada ini ada datanya, kita punya data, ada teorinya. Nih dari teori inilah kita bisa buat mathematical model atau model matematika. Kemudian kita selesaikan dengan macam-macam tools ya. Macam-macam tools ini bisa komputer, bisa secara statistik, dengan metode numerik, bisa secara grafik. Hasilnya bisa numerik dan bisa juga grafik. Kemudian ada social interface, bisa berbentuk penjadwalan, optimization, yang saya bilang itu salah satu bidang saya, komunikasi, public interaction, dan lain-lain. Kemudian kita implementasikan. Gitu ya. Ini solusi analitik, misalnya ini
contoh nih masalah parasut yang jatuh gitu ya. Ini ada parasut punya masanya 68,1 jatuh dari balon udara yang panas gitu ya, yang stasioner gitu ya. Parasutis ini orangnya berarti ya, ya orangnya, orang yang mengendalikan parasut gitu ya. Kalau kita diminta menggunakan persamaan ini untuk menghitung velositas atau kecepatan sebelum parasut terbuka, maka akan sama dengan 12,5 kita masukkan. Rumusnya ini seperti ini. Yang bisa kita gunakan kalau berbeda-beda nih, lihat. Kalau T-nya 0, S-nya 0 di sini kan. Ini ada T-nya di sini, S-nya di sini, masukkan di sini semua nih. T min 12,5 ini masanya sudah diketahui 68,1, tinggal masukkan rumusnya nih. Paham kan cara menyelesaikan rumus ini dari sini ke sini gitu. Ya, gitu ya. Lihat aja itu di situ M-nya sudah diketahui, masanya G itu apa? Gravitasi ya, 9,81, C-nya 12,5 gitu. Nih, drag coefficient-nya, C-nya ini sudah diketahui juga sebesar 12,1 nih. Nih, 12,5, sorry. Kemudian C-nya juga diketahui, MT, nih lihat. Jadi untuk kalau kita lihat tabel di atas ini tabel yang ini, nih 0, 0,0 dan seterusnya gitu ya. Kalau dia tak hingga 53. Jadi velocity kecepatan 44,92 meter persegi itu diperoleh setelah 10 detik nih. Jadi setelah 10 detik ini diperoleh. Itu ya, setelah ini. 44 10 detik yang nih. Ya. Kemudian setelah waktunya diperpanjang, kecepatan konstannya disebut dengan terminal velocity atau velocitas atau kecepatan akhirnya 53 44 diperoleh. Jadi kalau kamu teruskan aja sampai tak berhingga itu nanti akan konstan aja segini. Gitu maksudnya. Ya. Ini gambarnya. Jadi dia peak naik terus gitu ya. Begitu sudah mau ke 53,4 di grafik ini dia konstan terus saja ke sini. Gitu. Nggak akan naik lagi. Gitu ya. Nggak seperti grafik pandemi kita ya, naik terus. Nggak turun-turun, belum turun-turun. Jadi kita belum sampai pada kondisi yang seperti ini, belum ada nih. Gitu. Yang stabil atau cenderung turun belum ada. Artinya masih lama kita kuliah online ini. Itu aja kesimpulannya ya. Oke, nih kita lihat, ini tadi. Oke, kita lihat berikutnya nih. Contoh di persamaan di contoh tadi, di masalah parasut tadi disebut dengan masalah analitis atau eksak bahasa lainnya. Karena secara tepat memenuhi persamaan diferensial original yang diberikan. Akan tetapi banyak model matematika itu nggak bisa kita selesaikan eksak. Misalnya, kalau dia terlalu sulit, fungsinya untuk dicari dengan persamaan diferensial, itu nggak bisa kita selesaikan dengan analitis atau dengan solusi eksak. Disinilah makanya kita perlu aproksimasi solusi eksaknya. Makanya namanya metode numerik. Jadi numerik itu selalu mendekati solusi, mencari pendekatan suatu permasalahan pemodelan dengan menggunakan numerikal, dengan mengaproksimasi solusi yang diperoleh secara eksak. Gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini misalnya, kita kan tahu nih dV/dt itu kan turunan pertamanya atau delta V, delta T. Jadi kita bisa ubah, direformulasi jadi bentuk seperti ini. Pendekatannya dengan ini, VT plus 1, VTI per T plus I plus 1, min TI. I plus 1 artinya apa? Peristiwa yang ke depan. I ditambah 1, TI yang pada saat ini. Gitu ya. Ini bentuk ini yang paling sering kita dengar
mungkin sudah pernah, itu namanya beda bagi berhingga. Finite divided difference. Jadi beda bagi berhingga gitu ya, karena melibatkan pembagian dan ada beda. Beda itu menunjukkan difference atau selisih gitu ya. Jadi nama aproksimasinya itu yang melibatkan waktu. Jadi turunan pertama yang kalau dalam fungsi yang dijelaskan di depan tadi sulit diselesaikan secara eksak, artinya kamu pakai turunan pertama. Kalau sudah melibatkan log, sudah melibatkan fungsi eksponensial, itu pasti susah diselesaikan secara eksak. Turunannya pasti susah mencarinya. Ya kalau turunannya 3, misalnya turunannya V sama dengan 3X kuadrat ya, nyari DV DX mah mudah gitu ya. Ya kan? Sama aja dengan 6X saja gitu. Tapi kalau sudah V sama dengan log 3X kuadrat plus ln something, nah gimana mau nyari DV/DX-nya gitu. Bisa tetap, beberapa masih bisa, cuma time consuming, sulit. Jadi yang pendekatan yang paling mudah adalah salah satunya dengan menggunakan konsep beda bagi berhingga ini. Gitu ya. Kalau kita rearrange, ya kita lihat di bawah ini, kita atur ulang, bentuknya jadi seperti ini. VTI plus 1 ini, jadi yang ini tadi, yang dikurung di atas ini, bentuk yang di atas ini, itu bisa di rearrange jadi kayak gini. Ya, VT plus I ini setelah kita menggunakan rumus yang di atas tadi, yang parasut tadi bisa di rearrange kalau mau mencari velocitasnya. Gitu ya. Jadi konsep kerja metode numerik itu nilai terkini, nilai yang baru, itu adalah nilai yang lama, ditambah slope, kemiringan garisnya, dikali step size. Jadi selalu ada step size-nya, ukuran langkahnya. Yang sering disebut dengan namanya metode Euler. Gitu ya. Jadi all value, nilai lama, jadi T yang ke TI ditambah slope dikali step size. Jadi ada panjang langkahnya, berapa besar kita melangkah untuk mendekati nilai eksak. Ya. Nanti itu berikutnya ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kembali lagi ke masalah parasut tadi, kalau kita gunakan rumus yang tadi, diminta, tapi menggunakan rumus ini. Kita mulai di TI-nya 0 dulu. Kecepatan dari si ahli yang pakai parasut itu adalah 0 pasti ya, karena semuanya kalau 0 jadi 0. Dengan menggunakan informasi dan nilai parameter dari contoh sebelum tadi, jadi yang bentuk ini persamaan ini, 112 itu yang ini, yang Ibu tandain ini persamaan 112, itu bisa kita hitung velositasnya atau kecepatannya di TI plus 2. Jadi kita tinggal pakai aja. TI plus 1 berarti berapa? TI, kalau I-nya, TI-nya ke 0, kalau I-nya ke 1, berarti ini TU2 gitu ya, anggap aja. Masukkan nilainya, seterusnya berdasarkan informasi dari TI yang sama dengan 0 ini. Masukkan ke rumus ini, dari sini masukkan ini nilainya. Di 12,5, 68,1 VTI tadi 0 ya kan, ini velocitasnya ini 0, ini dikasih tahu 0, masukkan 0, 9,8 tambah 0 tadi dikali 2. 2 ini nih TI plus 1-nya 2, ini 0 tadi kan, 2 dikurang 0 jadi 2, kalikan nih. Dapat yang ini. Untuk V yang berikutnya. Gitu ya. Ini nih V berikutnya, ini V berapa itu? VTI ini VTI plus 1-nya. Lanjut lagi setelah VTI plus 1 lanjut lagi VTI plus 2 gitu ya, T-nya 2 dan seterusnya sampai 4 detik. Diulangi terus. Nih sampai segini ulangnya. Jadi enak aja gitu ngelihat ya, padahal ini melakukan proses. Jadi ini T0 tadi, ini lihat di tabel kiri ini. Di tabel kiri ini 0, kemudian kalau dia 2, dan seterusnya di 4, gitu ya. Gitu. Didapat berapa? T-nya sama dengan 0, sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi dia kelipatan 2 saja. Ini dihitung dengan cara ini. Misalkan menghitung sendiri. Jadi
numerik ini sangat diperlukan mahasiswa menggunakan kalkulator atau paling tidak ngitungnya pakai Excel ya. Karena kalau dihitung secara manual, pusing juga gitu ngelihat angka-angka yang tidak ada bulat-bulatnya ini ya. Nih kalau dilihat nih seperti ini. Nih ya, perbedaan tabelnya nih. Ini perbedaan grafiknya. Kalau yang tidak ada warna yang abu-abu ini adalah eksak tadi. Ya. Dan kamu lihat untuk yang numerik. Sedikit aja, slightly different saja. Ada beda sedikit, tipis saja gitu ya. Pendekatannya. Gitu. Itu cara pendekatan secara numeriknya dari metode eksak yang pertama tadi. Jadi yang melibatkan PTI seperti ini. Gitu ya. Di sini beberapa isu praktis yang bisa dieksplor di masalah aplikasi teknik di ujung buku ini mengenai nonlinear versus linear. Kalau kita mau pelajari nanti untuk beberapa fungsi yang linear dan nonlinear. Linear pasti jauh lebih sederhana atau lebih mudah dibandingkan yang nonlinear. Karena linear itu kalau secara eksak itu bisa secara mudah kita selesaikan. Tapi untuk kasus yang Ibu bilang seperti fungsi yang ada melibatkan logaritma, eksponensial, dan lain-lain itu adalah bentuk-bentuk nonlinear yang cukup sulit untuk diselesaikan gitu ya. Jadi ini kebanyakan masalah teknik itu berhubungan dengan linearisasi untuk memudahkan solusi analitis. Jadi kalau bisa berbentuk linear itu jauh pasti lebih mudah diselesaikan. Kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem yang ukurannya besar atau yang kecil gitu ya. Kalau pakai komputer pasti bisa diselesaikan masalah-masalah yang besar. Kalau yang small itu susah pasti gitu. Kemudian non ideal versus ideal. Ideal itu terbatas dalam ilmu yang ada di dalam masalah-masalah teknis saja. Kalau non ideal itu lebih realistik, tapi banyak ngabisin waktu gitu ya. Kemudian analisis sensitivitas ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh kalau implementasi itu dilakukan. Seberapa besar solusi optimal itu terjadi, berubah atau tidaknya kalau kita lakukan perubahan pada parameternya misalnya gitu. Ini berhubungan dengan analisis sensitivitas setelah melakukan linearisasi. Kemudian berhubungan dengan desain juga. Desain ini untuk menentukan performa atau performa dari sistem sebagai fungsi dari parameternya gitu ya. Oke, ini beberapa isu. Kemudian itu masalah yang berhubungan dengan modeling tadi. Ya, jadi paling tidak di pertemuan pertama itu sudah ada ide gitu pemodelan bagaimana. Nanti kita belajar dalam metode numerik ini sudah ada algoritma numerik yang bisa langsung diimplementasikan saja. Jadi tidak begitu sulit juga. Paling tidak mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah real itu yang berhubungan dengan numerik itu seperti apa saja, bagaimana formulasinya, metode-metode atau pendekatan-pendekatan apa yang tersedia. Itu saja gitu ya. Kemudian kita lihat aproksimasi dan round of error gitu ya. Misalnya masalah falling parachute tadi yang bisa diselesaikan secara analitis dan numerik. Nah, walaupun numerik itu menghasilkan estimasi yang cukup dekat dengan nilai solusi analitis yang kita lihat di gambar tadi secara grafik, akan ada error. Ya kan? Lihat kan? Ada gap gitu ya, ada space antara grafik yang grafik yang eksak dengan yang tidak eksak. Ya. Eksak ini pasti nol errornya ya. Eksak itu pasti nol errornya. Memang solusi eksaknya. Tapi kalau kita menyelesaikan cara numerik, lihat di gambar ini, akan terbentuk nih ada gap-nya nih. Ada space ya, blank space-nya. Inilah yang merupakan errornya. Gitu ya. Nah, error itu bisa kita pelajari seberapa besar dan seberapa yang diperbolehkan gitu ya. Di sini sorry. Oke. Mohon maaf. Oke, untuk banyak masalah
teknik, kita kadang-kadang susah memperoleh solusi analitis, pasti susah. Itu tadi Ibu bilang, karena kerilan masalah secara praktis, kadang-kadang nggak bisa cuma diformulasikan secara linier, cuma misalnya X1 tambah X2 tambah X3, nggak bisa sesederhana itu. Makanya kebanyakan susah kita selesaikan dengan analitik gitu. Di sini kita perkenalkan nama numerical error. Jadi error secara numerik yang terjadi karena kita melakukan metode numerik yang namanya round of error yang pertama dulu ya. Itu dikarenakan kenyataan bahwa komputer hanya menunjukkan beberapa kuantitas dalam digit tertentu ya. Kan komputer kan nggak bisa memunculkan digit itu sampai beratus-ratus, enggak, ada keterbatasan dari komputer menunjukkan kuantitas. Nah, round of error itu yang terjadi karena itu. Ya, misalnya nih, ini ada bacaan speedometer nih misalnya. Bisa kita katakan 48,8 itu kalau ngelihat gambar di situ ya. Sedangkan bisa juga orang bilang 48,9 gitu. Oleh karena itu, karena keterbatasan instrumen ini hanya 2 digit pertama yang bisa digunakan dengan yakinnya gitu ya. Jadi kita cuma yakinnya ya 48-nya ini gitu, yang belakangnya itu bisa berbeda-beda tergantung bacaan masing-masing orang gitu. Estimasi dari 3 digit atau lebih tinggi itu harus dianggap sebagai aproksimasi gitu ya. Ada beberapa konsep figur signifikan ya, figur signifikan ini yang memiliki dua implikasi penting. Pertama ini untuk yang masalah parasut tadi, metode numerik menghasilkan hasil aproksimasi. Oleh karena itu, dibangun kriteria untuk menunjukkan seberapa confident, seberapa yakin kita tentang hasil aproksimasi tadi. Salah satu caranya adalah memperkenalkan namanya angka penting ya, significant figure ini kalau belajar di fisika kita ya. Significant figure itu nama lainnya angka penting ya. Angka penting, misalnya kita mau memutuskan apakah aproksimasi kita itu diterima kalau kita hanya menggunakan 4 angka penting misalnya. Ini angka-angka ini kuantitas-kuantitas seperti pi, e atau akar 7 itu menunjukkan kuantitas tertentu yang tidak bisa ditunjukkan secara tepat dengan jumlah digit tertentu gitu. Misalnya pi aja ini kan titik-titik nih sampai sepanjang-panjangnya tergantung dari komputer menggunakan. Itu namanya ad infinitum gitu ya. Karena komputer hanya menyimpan sejumlah berhingga angka penting. Angka tersebut tidak bisa ditunjukkan secara tepat. Jadi kita nggak tahu nih titik-titik ini sampai berapa, nggak tahu gitu. Kalau kita buang angka penting yang tersisa itu disebut dengan round of error. Itulah angka penting ini yang kalau kita buang akan terjadi round of error. Ya nih, misalnya nih konsep ini yang baru lagi, berhubungan dengan angka penting pasti berhubungan juga dengan keakurasian, ketepatan, dan presisi gitu ya. Ini kalau misalnya nanti terlog off, login lagi ulang ya. Biasanya sih kalau pakai emailnya universitas ini aman aja gitu, tapi nggak tahu Ibu. Jadi ada namanya akurasi, ada namanya presisi. Kalau akurasi itu berhubungan dengan seberapa dekatnya nilai yang diukur atau nilai yang dihitung itu setuju atau sama dengan nilai sebenarnya. Itu jadi ukurannya itu seberapa dekat sama dengan nilai sebenarnya. Tapi kalau presisi berhubungan dengan orangnya, individual yang menghitung nilai tadi, yang menghitung atau mengukur nilai itu setuju satu sama lain. Itu namanya presisi, ya. Jadi hubungannya orangnya dan yang ini adalah nih nilainya sendiri, gitu ya. Jadi ini misalnya konsep akurasi dan presisi ini contoh inakurat gitu ya. Nomor A itu inakurat, nomor B itu A itu tidak akurat dan tidak presisi. Kalau B itu adalah akurat dan presisi. Kalau C inakurat tapi presisi gitu ya. D akurat dan presisi. Tahu kan bedanya ya?
Kalau ini kan inakurat dan tidak presisi juga gitu kan, berbeda-beda ini dia ini nggak individual yang shoot ini tuh ndak apa namanya ndak berdekatan yang ukuran nilainya di gambar A ini ya. Gambar B ini akurat. Ya, jadi dia akurat mengenai semua ininya, tapi tidak presisi saja karena itu tadi tidak berdekatan hasil ukurannya. Kalau yang ini tadi adalah presisi tapi tidak akurat gitu ya. Kalau yang ini presisi dan juga akurat. Itulah kira-kira ya. Kemudian kita lihat lagi definisi error di sini. Error numerik itu muncul karena penggunaan aproksimasi. Ingat, kenapa selalu terjadi error? Karena kita menggunakan aproksimasi. Jadi menunjukkan untuk menunjukkan operasi matematis eksak dan kuantitas matematik eksak juga gitu. Termasuk juga namanya truncation error, error truncation yang dihasilkan bila aproksimasi digunakan untuk menunjukkan prosedur matematik eksak. Dan ada juga namanya round of error juga tadi, di mana terjadi bila bilangan memiliki angka penting yang terbatas. Jadi ingat, kalau namanya round of error pasti berhubungan dengan angka penting tadi. Kalau truncation error berhubungan dengan aproksimasi karena kita pakai prosedur matematis, gitu ya. Untuk kedua tipe ini, hubungan antara eksak dan atau sebenarnya dan hubungan antara eksak dengan aproksimasi kita bisa lihat nih, nilai sesungguhnya itu pastilah nilai aproksimasi kita tambahkan dengan errornya, gitu ya. Kalau kita rearranging, kita atur ulang 31 itu, kita akan dapat seperti ini. Namanya error, jadi notasinya itu adalah ET, gitu ya, error. Gitu. Error itu adalah true value atau nilai sesungguhnya dikurangi aproksimasi. Gitu. Nih, ET kita gunakan untuk nilai error eksak. Nih. T itu menunjukkan true error ya, sesungguhnya. Kontras dengan kasus lainnya, approximate itu aproksimasi dari error itu malah harus ditunjukkan gitu. Misal nih, error pada sentimeter akan lebih penting atau signifikan kalau kita mengukur rivet. Rivet itu kayak apa ya? Ada definisinya mirip kayak bridge lah gitu, kayak jembatan gitu. Satu cara untuk menghitung panjang dari kuantitas yang dievaluasi adalah dengan menormalkan error dari true value-nya. Nih di sini. Kita pakai normal gitu ya. Karena kadang-kadang berbeda error dalam pengukuran. Jadi true kita pakai normal, kita pakai relatif. Jadi kita pakai persentase di sini. Ya. Jadi error relatif fraksional, jadi error relatif true fractional ini pembagian sesungguhnya. Jadi true error, jadi error sesungguhnya tadi yang dari exact solution dikurang aproksimasi, dikurangi per true value, nilai sesungguhnya. Nih, kalau kita kalikan 100%, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia pakai epsilon, bukan E. Jadi kalau E berhubungan dengan bukan persentase, bukan relative error, tapi kalau epsilon berarti true percent relative error, gitu ya. Ini misalnya ada calculation of error, nih ada problem statement-nya misalnya, ini contoh ini, mengukur bridge dan rivet ada 9,999 dan 9 cm. Jika true value-nya 10.000 dan 10, hitung A true error dan B true percent relative for each case gitu ya. Ini kalau kita hitung gitu ya, ada 1 cm kalau untuk bridge errornya. Rivet juga 1 cm. Gitu. Tapi kalau kita hitung persentasenya, 1/10.000 dengan 1/10, 10% gitu ya errornya gitu. Agak kelihatan berbedanya. Berarti yang lebih besar errornya apa? Rivet ya. Oke.
Nih, jadi current aproksimasi, ini ada juga nih istilah baru nih errornya untuk current aproksimasi terkini dikurang aproksimasi sebelumnya per aproksimasi terkini dikali 100%. Gitu ya. Ini ada juga ini kalau untuk aproksimasi error pada kondisi terkini gitu ya, A gitu ya. Sign itu tandanya bisa positif atau negatif. Jadi bisa aja ini positif atau bisa aja negatif, bisa aja ini lebih kecil, yang ini lebih besar gitu. Kalau aproksimasinya lebih dari nilai sesungguhnya atau nilai eksaknya, atau aproksimasi sebelumnya lebih besar dari aproksimasi terkini, errornya ada di negatif. Kalau aproksimasinya lebih kecil dari nilai eksaknya, ya pasti errornya positif gitu ya. Jadi nilainya nggak masalah, bisa negatif atau positif gitu. Kalau kita melakukan komputasi, kita tidak mementingkan error, tanda errornya itu, tapi kita mentingkan persentasenya. Jadi kita bisa ambil nilai mutlaknya saja gitu ya. Dari yang harus lebih rendah dari toleransi persen yang kita tunjuk sebelumnya. Oh, misalnya gini, iterasi kita atau perhitungan kita dianggap errornya cukup baik atau aproksimasi kita cukup baik kalau errornya cuma 1% atau 5% atau 0,5% gitu. Jadi ini toleran yang diperbolehkan gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Juga kadang-kadang penting untuk merelasikan error ini dengan jumlah angka penting di aproksimasi. Ini ada riset dari Scarborough ini, bahwa kriteria ini juga penting nih. Jadi kita bisa menetapkan kriteria toleransinya pakai rumus ini. 2 min N. Jadi N itu adalah angka pentingnya ya. Nih lihat. Berapa angka penting yang kita mau pakai. Nih. Ya. Kalau misalnya, oh saya mau pakai 4 angka penting, berarti 10 pangkat min 2. 0,5 kali 10 pangkat min 2 berapa? 0,005 ya. Gitu. Itu berarti toleransi kita. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nih, error estimasi error untuk metode iteratif. Ini mungkin pernah ingat gitu ya, ambil kalkulus ya, ini namanya Maclaurin, ada di kalkulus 2 rasanya barisan dan deret. Ini namanya ekspansi deret Maclaurin, gitu bentuknya seperti ini ya kan, ekspansi dari eksponensial ini, E pangkat X gitu ya. Kalau kita pakai 3 signifikan figure gitu ya, berarti 0,05 gitu. Jadi kita tambahkan deret tersebut sampai EA-nya berada di bawah level ini gitu ya. Jadi pertama kita hitung dulu misalnya ini 1 plus X gitu ya. Kalau untuk X-nya 0,5 ya dapatnya 1,5 gitu. Kemudian kita hitung persentase relatifnya pakai rumus itu ET, kan ada tadi aproksimasi dikurang ini apa namanya nilai 1,64 ini dari mana nih?